Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, saudara-saudari sahabatku yang dikasihi Tuhan Allah. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, hari Kamis tanggal 3 Juli 2025, tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 60 ayat 18. Mari sahabatku kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikian, tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu, tentang kebinasaan atau keruntuhan di daerahmu. Engkau akan menyebutkan tembokmu selamat dan pintu-pintu gerbangmu pujian. Dang betar bege uhum si gostang botohod ditanom, manang partabanon dohot hamagoan di parbalohammu. Ikon goarammu ma akka parikmu hatuaon, jala akka bahalmu puji-pujian. Demikian firman Tuhan. Sahabat renungan harian, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Allah, sapaan firman Tuhan hari ini hadir di tengah kondisi kehidupan kita yang carut marut dengan berbagai masalah dan konflik, baik global maupun dalam kehidupan pribadi atau keluarga. Firman ini adalah janji yang luar biasa, sebagaimana Tuhan berjanji dan merealisasikan damai di Yerusalem setelah pembuangan. Tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan. Tembok akan menjadi tembok selamat dan pintu-pintu gerbangnya menjadi pujian. Tentu ini memiliki makna rohani. Tembok selamat itu artinya terjaminnya perlindungan dan keamanan. Semakin kokoh temboknya, semakin aman penduduknya. Ketika Tuhan berkata bahwa tembok-tembok Yerusalem akan disebut sebagai keselamatan, ini berarti Tuhan sendiri yang akan menjadi benteng perlindungan bagi umatnya yang menjamin keamanan dan kedamaiannya. Bukan lagi kekuatan material, bukan lagi strategi militer, sehingga rasa takut akan ancaman eksternal dan internal akan hilang karena perlindungannya yang sempurna. Pintu gerbangmu menjadi pujian, ini memiliki makna rohani. Pintu gerbang adalah titik keluar masuk dan pintu aktivitas. Maka segala sesuatu yang keluar dari Yerusalem, setiap tindakan, perkataan, keputusan, dan setiap interaksi dengan dunia luar, semuanya akan memuliakan Tuhan. Dulunya mungkin ada tangisan, ratapan, atau keluhan yang keluar dari pintu gerbang kota. Kini yang keluar hanyalah pujian, syukur, dan sukacita atas kebaikan dan perbuatan besar Tuhan. Oleh sebab itu kita juga dapat menerapkan secara rohani hal ini di dalam kehidupan kita, di mana hidup kita akan dipenuhi damai sejahtera. Hal ini dimulai dari keluarga, dari rumah kita, di mana rumah kita dikelilingi oleh dinding dan tembok keselamatan, dan pintu-pintu rumah kita menjadi pintu keluar masuk perkataan-perkataan kita yang menabur cinta kasih, hati dan pikiran yang damai. Tetapi bukan karena kemegahan tembok rumah kita, bukan karena indahnya pintu-pintu rumah kita, melainkan karena Tuhan berkenan bersemayam di dalam rumah kita. Dia berkenan atas kehidupan keluarga kita. Dengan demikian, cara hidup seluruh penghuni rumah akan menjadi kesaksian atas perlindungan Tuhan. Sama seperti Yerusalem, di mana orang-orang yang tinggal di dalam kota itu akan menjadi kesaksian yang hidup tentang kuasa pemulihan Tuhan. Sehingga siapapun yang datang atau pergi akan menyaksikan kebesarannya dan ikut memuji Tuhan. Sahabatku semua, jangan tunggu orang lain memulai untuk menghadirkan damai sejahtera dan keselamatan atas kota dan atas tempat di mana kita tinggal saat ini. Mulailah dari diri sendiri, mulailah dari rumah. Hiduplah dalam takut akan Tuhan, yakini janjinya, maka lewat kuasanya, kondisi kehidupan sosial yang saat ini mungkin penuh kekerasan dan kekacauan, jauh dari kata damai, akan Tuhan ubahkan menjadi rumah dan kota yang damai. Bahkan di tengah kesulitan dan tantangan hidup, kita dapat menemukan alasan untuk bersyukur dan memuliakan nama Tuhan. Amin.
Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.